Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengertian dari rekan-rekan bahwa eh, ini sebagai suatu mata kuliah pengganti di pertemuan pertama atau pengantar ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena pertemuan sebelumnya tidak dapat terselenggara karena saya ada kegiatan yang lain. Eh, Hari ini sebagai pengantar kita akan membahas mengenai dua hal ya. Ini kita akan sampaikan secara singkat saja. Yang pertama itu adalah kontrak kuliah, kemudian yang kedua itu adalah topik yang akan kita bahas di dalam mata kuliah ini. Adapun mata kuliah ini namanya adalah pengendalian otomatis. Jadi dasar untuk mata kuliah ini sebenarnya pertama mahasiswa itu paling tidak sudah lulus mengambil dan lulus mata kuliah kematematikaan, contoh misalkan kalkulus 1, 2, matematika teknik 1 ataupun 2. Kemudian mata kuliah fisika dasar, kemudian mekanika dan dinamika atau kinematika dan dinamika itu juga dapat membantu untuk memahami mata kuliah ini. Baik, untuk kontrak kuliah yang pertama yaitu penilaian tugas akhir sama seperti semester sebelumnya bahwa penilaian itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu adalah UTS, kemudian yang kedua UAS, yang mana masing-masing ini UTS 30%, kemudian UAS 35%. Kemudian diikuti dengan penugasan dan kuis itu total 25%. Kemudian ditambah dengan presensi dan otoritas eh, penilaian otoritas dosen. Artinya penilaian otoritas dosen misalkan ketika mahasiswa kehadirannya kurang misalnya, kemudian dilihat bahwa kehadiran ini karena mahasiswa tersebut izin. Nah, dosen berhak memberikan toleransi bahwa izin ini menjadi full kehadiran gitu. Ini disebut sebagai penilaian otoritas dosen. Yang ini bobotnya hanya 10%. Nah, kemudian yang kedua, izin saya share ya secara garis besar nanti topik yang akan dibahas ini sesuai dengan RPS. Barangkali nanti di RPS susunannya agak berbeda, tapi isinya sama. Karena yang namanya RPS kan rencana pembelajaran semester ya. Bisa jadi yang sudah direncanakan itu tidak terselenggara, mungkin dialihkan ke sesi yang lain. Nah, nanti ini ada sedikit modul dulu. Nah, ini sebenarnya modul ini bisa diambil di mana saja, di internet juga ada gitu ya. Nah, ini topik-topik di dalam pengendalian otomatik. Yang pertama kita akan belajar dulu ya tentang pengantar dari pengendalian otomatik. Sejarahnya seperti apa, kenapa ini ada muncul sistem pengendalian otomatik. Nah, memang ini diawali dari revolusi industri, yang mana pada saat itu semua apa namanya proses manufaktur dilakukan dengan handmade. Nah, pada saat revolusi industri pertama kali ditemukan ketel uap, mesin uap ya, atau sering juga disebut secara awam ketel uap, maka ini akan mentransformasi, mengubah semua proses manufaktur beralih pada mesin. Dan mesin ini perlu dikontrol, makanya kita memerlukan sistem kontrol. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selain pengantar, kita akan masuk kepada sistem kontrol ya. Apa saja sistem kontrol yang berdasarkan dari sistem dulu, definisi sistem, kemudian sistem kontrol terbuka, kemudian tertutup, kemudian desainnya seperti apa. Kemudian selanjutnya kita lihat konfigurasi sistem kontrol. Kemudian di dalam konfigurasi ini nanti eh, ada beberapa skematik, skema-skema yang mungkin nanti mahasiswa agak sedikit tidak familiar karena di dalam sistem kontrol ini merupakan gabungan antara keilmuan teknik mesin dengan keilmuan teknik elektro atau sering disebut sebagai mekanik apa namanya? Sering disebut sebagai mekatronika, mekanik dan elektronika. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari transformasi Laplace. Barangkali mahasiswa pernah belajar transformasi Laplace ini di mata kuliah matematik yang lain, tapi kita berikan di sini karena ini langsung implementasi kepada sistem kontrolnya. Kemudian topik yang berikutnya yaitu pemodelan sistem dinamik. Pemodelan ini sebenarnya saat ini banyak dipakai.
terutama untuk beberapa keilmuan-keilmuan dan implementasi dalam sistem dinamik ini bukan hanya pada sistem kontrol saja, tapi sudah ada aplikasi khusus di dalam sistem dinamik yang diperuntukkan untuk memetakan fenomena sistem, baik itu di dalam sistem keilmuan sosial maupun saintek gitu. Nah, tapi kita di sini kita akan belajar sistem dinamik yang mana sistem dinamik ini diperuntukkan untuk pengendalian otomatis. Baik, kemudian kita akan mempelajari tentang karakteristik respon dan sistem. Jadi seperti apa, nanti ada order satu, order 2 dan seterusnya. Setelah itu kita belajar kestabilan sistem, kontrol posisi, kontrol kecepatan, dan seterusnya. Oke, baik. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, nanti kontrol posisi, kontrol kecepatan ini berdasarkan casual saja ya. Case by case by case. Jadi kalau case-nya itu kita ingin yang paling mudah misalnya di dalam teknik mesin itu. Kontrolnya itu dengan kontrol apa? Misalkan kontrol suhu atau kontrol tekanan. Nah, itu nanti mahasiswa boleh mencoba apa namanya mengeksplor tentang pengendalian otomatis berdasarkan sistem kontrol tadi. Nah, ini topik-topik yang akan kita pelajari. Kemudian, selain ini, seperti yang saya utarakan di kontrak kuliah, bahwa penilaian juga ada tentang penilaian eh, tugas dan kuis. Nah, sebenarnya ya, kalau kita lihat dari beberapa jawaban UTS dan buat mahasiswa, ini model itu hampir semuanya mirip-mirip gitu ya. Mungkin sumbernya sama. Untuk mata kuliah yang saya atur sebagian besar sebenarnya nilainya kepada keaktifan di kelas, artinya keaktifan hadir, kemudian tugas-tugas yang dikumpulkan. Karena dengan pengumpulan tugas berarti ini menandakan bahwa mahasiswa tersebut serius. Nah, kenapa ini dilakukan? Karena ada beberapa kasus di tahun-tahun lampau, gitu, 2000, 2010, 2011 yang lampau, bahwa ada mahasiswa yang tidak pernah masuk, tiba-tiba datang ketika UTS, kemudian UAS, dan kebetulan nilai UTS dan UAS-nya itu hampir mirip dengan jawaban teman-temannya. Nah, otomatis kan nilainya sama ya dengan jawaban teman-temannya. Nah, ketika memberikan nilai, nah karena jawabannya bagus, maka nilainya juga bagus. Dan ini ternyata tidak adil bagi rekan-rekan yang hadir, kemudian yang rajin datang tiap perkuliahan. Jadi seperti itu ya. Nanti tugasnya ada dua bagian, tugas individu, tugas kelompok. Tugas kelompok itu adalah presentasi nanti, individu nanti membuat paper atau makalah. Kenapa saya harus masih harus membuat paper? Karena supaya dibiasakan menulis. Ini bagi mahasiswa yang tidak biasa menulis biasanya terkendala nanti ketika pengerjaan laporan kerja praktek, kemudian laporan tugas akhir dan sebagainya. Oke. Baik, untuk kuliah perdana saya tidak akan panjang lebar. Nanti kita akan eh, perdalam lagi di kuliah berikutnya. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan mahasiswa. Selamat menempuh ibadah puasa. Kemudian tetap semangat belajar. Ya, saya harap bahwa mahasiswa-mahasiswa di program studi ini nanti menjadi mahasiswa yang terbaik dan apa namanya ketika berkarir juga menjadi apa namanya kerja yang memang memiliki prestasi. Baik. Terima kasih. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.